Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Adrian Syah. Dan kita kembali lagi dengan narasumber kita, Mas Ahmad Nur Khalid, yang biasa dikenal dengan Cak Khalid. Nah, selamat malam Cak Khalid. Selamat malam Bung Adri. Nah, kita akan terus membahas tentang isu-isu agama teraktual ya. Oke, siap. Semoga Cak Khalid ini tidak bosan-bosan ya untuk terus berdiskusi gitu. Oh, siap. Nah, kita lagi mau bahas ini nih, Cak, fenomena yang sekarang di media sosial ya. Itu salah satunya adalah agnostik. Karena banyak bermunculan. Awalnya kan cuma sedikit. Iya. Lama-lama kok jadi banyak dan mereka sudah bikin konten, bahkan Oke. bikin seminar. Ya, ya. Seperti itu. Dan bahkan sudah membuat platform yang banyak juga yang datang gitu. Oke. Jadi kalau dulu mungkin banyak ya yang menyatakan dirinya agnostik, ateis, tapi kan sembunyi-sembunyi. Ya. Tapi dengan dunia media sosial ini justru banyak yang muncul gitu. Memang mereka tidak mengkampanyekan mengajak orang, tapi memberikan inilah apa namanya, wacana-wacana itu disebarkan ya. Oke. Akhirnya kan mau tidak mau itu sebenarnya seperti mengajak dengan secara tidak langsung gitu. Nah, sekarang kita mau bertanya nih kepada Cak Khalid gitu ya tentang konsep agnostik, ateis, dan terakhir yang agama kita sendiri yaitu tauhid. Nah, saya jelasin dulu agnostik itu apa. Oke. Ya, agnostik itu seperti orang yang dia itu percaya Tuhan sebenarnya. Ya, percaya Tuhan, tapi dia tidak percaya konsep Tuhan dalam agama. Mau itu Islam, Kristen, Yahudi atau apapun itu. Jadi dia hanya memahami ya Tuhan ya universal saja gitu. Ada tapi ya konsepnya tidak seperti yang di agama itu. Nah, seperti itu. Lalu ada lagi kelompok namanya ateis. Nah, kalau ateis ini dia sudah tidak percaya sama sekali. Oke. Tidak percaya agama, bahkan tidak percaya Tuhan itu ada. Oke. Dan tidak ada usaha untuk mencari keberadaannya gitu. Nah, itu ateis. Sedangkan tauhid sudah kita tahu sendiri ya, itu agama kita ya, Islam gitu. Nah, ini bagaimana nih menurut Cak Khalid nih, kedudukannya nih? Oke. Baik Bung Adri, terima kasih. Kita punya berapa indera Bung Adri? Ada mata, melihat, Ya. pendengaran, penciuman, hidung, Ya. pengecap, sama kulit. Jadi sekitar 6 ya. Panca indera itu berapa? Panca indera 5. 5. Ya. Kita punya 5 indera. Nah, 5 Saya indera 6 itu. Soalnya saya ada satu lagi indigo. ya, jadi Ya. indera kita itu ada 5 5. yang diistilahkan dengan panca indera. Panca indera. Kalau Pancasila berarti 5 sila. 5 sila. Panca indera, 5 indera. Nah, indera ini adalah alat pengetahuan. Gitu. Kenapa kita sebut sebagai alat pengetahuan? Karena manakala indera kita tuh bersentuhan dengan sesuatu, Ya. maka akan muncul dalam pikiran kita suatu gambaran atau yang diistilahkan dalam logika disebut dengan konsep. Ya. Di dalam bahasa mantik istilahnya tasawur gitu. Jadi kalau ada pantulan benda, cahaya ke benda memantul ke mata kita, maka kemudian kita akan mengatakan melihat sesuatu, ada itu. Kalau kulit kita bersentuhan dengan benda yang halus seperti meja ini, muncul konsep halus dalam pikiran kita. Kalau saya minum kopi manis, Ya. nah, ini akan muncul konsep manis dalam pikiran kita. Kalau ngeliat saya akan muncul konsep ganteng gitu. Itu ada muncul konsep-konsep pahit gitu. Iya. Dan seterusnya. Intinya adalah ketika indera kita itu bersentuhan dengan sesuatu, maka muncul dalam pikiran kita. Kalau indera kita tidak bersentuhan dengan sesuatu, maka tidak muncul sesuatu dalam pikiran kita. Iya. Dengan kata lain, seandainya manusia itu ada orang lahir tanpa satupun indera dalam pikirannya, dalam anggota tubuhnya yang berfungsi, maka
pikiran itu adalah nol, kosong dia, tidak punya mata, tidak punya kulit untuk merasa, perasaannya mati, lidahnya mati, pendengarannya mati, penciumannya mati. Nah di sini tuh nggak ada konsep, gitu, kosong, gitu. Nah ini di dalam istilah logika disebut dengan pengetahuan langsung, ya, pengetahuan langsung. Nah pengetahuan langsung adalah pengetahuan yang diperoleh melalui panca indera, atau istilahnya pengetahuan indrawi, gitu. Nah kita kemudian bisa juga memproduksi pengetahuan tidak langsung dengan menggunakan istilahnya itu akal, ya. Nah bisa menggunakan pengetahuan, bisa memproduksi pengetahuan tidak langsung yang diistilahkan dengan berpikir. Jadi kegiatan berpikir adalah kegiatan untuk memproduksi pengetahuan tidak langsung melalui menggunakan akal kita. Tetapi ini harus ada dasarnya, ya. Dasarnya apa? Pengetahuan langsung. Gitu. Jadi berpikir ini tidak boleh asal berpikir, ngomong ini, ngalor ngidul, deng 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 gitu. Tanpa ada dasar pengetahuan langsungnya. Nah, kalau nggak ada dasar pengetahuan langsungnya, ya sama aja dengan pepesan kosong, gitu. Lah, pikiran yang tidak berdasarkan pengetahuan langsung inilah yang dikembangkan oleh kaum sofis di Yunani, gitu. Udah pokoknya berargumentasi aja, nggak perlu dasar, gitu. Nah karena itu mereka akan, karena nggak punya dasar, kebenaran akan dianggap bahwa yang penting banyak-banyakan pendukung, gitu. Jadi ya sekarang nih yang marak seperti sekarang ini, jadi berargumentasi dengan banyak-banyakan pendukung, gitu. Nah kembali kepada yang awal tadi, kita sekarang membuktikan bagaimana hubungan antara berpikir, ya, pengetahuan langsung, pengetahuan tidak langsung, dan adanya Tuhan, ya. Mata kita membuktikan bahwa kita ini, indera kita membuktikan bahwa kita ini ada. Pengetahuan langsung kita membuktikan bahwa kita ini ada. Nah setelah itu kemudian proses pengetahuan tidak langsung. Iya, meskipun kita itu ada di dunia, tetapi tidak pernah merencanakan menjadi ada, dan tidak pernah mengusahakan diri kita menjadi ada sendiri. Ya kita tahu-tahu aja lah yang terlahir di dunia, gitu ya, tanpa kita bisa mengadakan diri kita sendiri. Nah ini namanya proses berpikir, gitu. Lah proses berpikir ini hanya dimiliki oleh manusia. Nah hewan tidak bisa memproduksi pengetahuan tidak langsung ini, berpikir ini. Dia hanya mampu, hewan itu, memproduksi pengetahuan langsung, apa yang dia lihat, apa yang dia cium, apa yang dia indera, dan seterusnya, gitu. Nah karena itu dalam istilah mantik, ya, disebutkan bahwa manusia adalah hewan yang berpikir. Maksudnya manusia itu adalah hewan yang mampu memproduksi pengetahuan tidak langsung. Itu bedanya dengan hewan dan manusia, gitu. Nah kembali lagi soal tadi, bahwa kita berpikir bahwa kita ini ada di dunia tapi tidak bisa mengadakan diri kita sendiri. Nah karena itu status adanya kita ini adalah bisa saja ada, bisa juga nggak ada. Karena kita tidak bisa mengadakan diri kita sendiri, gitu. Nah itu istilahnya di dalam mantik disebut dengan istilah mumkinul wujud. Bisa saja ada, bisa saja juga nggak ada, tergantung dijadikan ada atau tidak ada. Nah begitu. Nah faktanya kita sudah ada nih, ya kan? Karena kita sudah ada, pengetahuan langsung mengatakan kita itu ada, maka yang menjadikan ada harus ada. Yang menjadikan kita ada ini harus ada. Nah itu yang disebut dengan istilah wajibul wujud, gitu ya. Sebuah eksistensi yang harus ada. Karena apa? Karena kita sudah jelas ada, gitu. Gitu Bang Adri, gitu. Jadi ada yang menciptakan, gitu. Ada itu dari tiada menjadi ada, itu istilahnya menciptakan. Gitu.
Nah, karena kita diistilahkan dengan menciptakan, gitu ya, maka kemudian pelakunya disebut pencipta. Jadi yang menciptakan ada kita ini dari tiada itu adalah pencipta. Gitu. Sehingga apa? Sehingga kalau kita mau mempertuhan, haruslah mempertuhan pencipta. Gitu. Jangan mempertuhan selain pencipta. Itu adalah pengetahuan dasar ya, awal. Siapa yang harus kita pertuhan? Yang kita pertuhan adalah Sang Pencipta yang menjadikan sesuatu ada dari tiada. Ateis itu dia tidak percaya Tuhan. Dasarnya apa? Tuhan tidak bisa diindra. Tidak pernah dia lihat, tidak pernah dia rasakan dan seterusnya. Dalam panca indera mereka. Nah, sekarang kita mau, kalau tadi saya sudah menjelaskan bahwa yang hanya bisa memproduksi pengetahuan tidak langsung itu hanya manusia. Nah, sementara hewan pengetahuannya hanya pada pengetahuan langsung, indrawi. Nah, ateis ini kira-kira makomnya di mana? Hewan. Nah, iya, karena dia tidak mampu memproduksi pengetahuan tidak langsung. Itu. Nah, ini yang pertama, ya, hewan. Nah, kemudian yang kedua, gitu kan ya, soal agnostik ya, agnostik. Agnostik itu orang abai ya, bisa aja ada, bisa aja nggak ada. Nah, ini adalah suatu kondisi di mana orang tidak peduli terhadap kebenaran. Gitu. Kebenaran apa? Kebenaran adanya Tuhan. Dia tidak peduli. Gitu. Orang abai. Artinya apa? Ini orang ini tidak pada level gitu aja, bisa memproduksi pengetahuan langsung ya, tidak pada level peduli dengan pengetahuan langsung dan tidak peduli pada pengetahuan tidak langsung. Jadi kira-kira derajatnya di mana ini? Di mana kira-kira? Kalau hewan masih peduli pengetahuan langsung. Iya. Manusia peduli pengetahuan langsung, peduli pengetahuan tidak langsung. Tumbuhan kayaknya. Nah, kalau ada orang tidak peduli dengan pengetahuan langsung, intinya tidak peduli dengan pengetahuan tidak langsung, itu kira-kira apa? Ya, tumbuhan. Nah, itu ya sudahlah, di ini sendiri, dipahami sendiri kan itu hanya tumbuhan. Boleh kita sebut tumbuhan. Nah itulah posisi agnostik, Ateis. posisi ateis kan itu. Nah, kemudian kita ngomong ke soal tauhid ya. Ketika kita sudah sampai pada pengetahuan bahwa yang harus kita pertuhan itu adalah pencipta, maka di situ ada konsekuensi-konsekuensi. Nah, yang namanya pencipta gitu kan ya, itu ada sebelum ciptaannya. Ya enggak? Ya. Nah, misalkan saya mau bikin kopi, saya mau bikin kopi, maka adanya saya bikin kopi, adanya saya lebih dulu daripada adanya kopi, gitu. Nah, Tuhan sebagai pencipta adalah menciptakan segala hal, termasuk menciptakan waktu. Ya. Nah, berarti Tuhan itu sudah ada dan waktu belum diciptakan. Sebelum waktu diciptakan itu. Nah, istilahnya bukan sebelum ya, karena belum dan sudah itu istilah waktu. Oh ya. Tuhan sudah ada, gitu kan ya. Tuhan sudah ada dan waktu belum ada gitu. Oh, ada atau belum ada? Ya. Ya, ada atau tidak ada? Ada tidak ada, belum diciptakan. Belum diciptakan. Belum diciptakan, waktu belum diciptakan. Nah, karena itu waktu itu kalau dirunut ke belakang ya, dari kemarin dan seterusnya sampai pertama kali adanya waktu ya, itu adalah permulaan adanya waktu. Maka Tuhan ada sebelum permulaan atau ada tanpa permulaan, karena permulaan itu adalah awal pertama kali adanya waktu. Nah, kita menyebutnya dengan istilah azali atau disebut dengan istilah qadim ya. Qadim. Ya, qadim, kalau istilah qadim itu ya ada tanpa permulaan. Ada gitu. tanpa permulaan. Ya, karena permulaan itu kalau
waktu itu kalau ditarik ke belakang, gitu kan ya, akan berakhir pada permulaan, gitu. Ada tanpa permulaan. Nah, itu adalah yang perlu dipahami tentang Tuhan sebagai pencipta. Nah, kemudian kembali lagi bahwa Tuhan juga menciptakan namanya apa itu, tempat. Ya. Tadi kan dimensi waktu. Nah, kemudian Tuhan juga menciptakan dimensi ruang yang kita sebut dengan istilah tempat. Itu. Karena Tuhan menciptakan tempat itu berarti ciptaan Tuhan. Tuhan sudah ada dan tempat belum ada. Itu. Artinya apa? Tuhan tidak butuh tempat. Itu. Tuhan tidak punya kaitan dengan dimensi ruang. Gitu. Nah, orang sekarang mengistilahkan dengan ada tanpa dimensi ruang dan dimensi waktu. Gitu. Nah, karena itu tidak boleh mengatakan Tuhan di mana. Karena di mana itu adalah pertanyaan untuk dimensi tempat. Juga tidak berlaku bagi Tuhan istilah kapan. Ya. Karena kapan adalah dimensi waktu. Jadi Tuhan sudah ada, ruang dan waktu belum diciptakan. Tuhan sudah ada, ruang dan waktu belum diciptakan. Karena itu Tuhan ada tanpa ruang, tanpa dimensi ruang, dan tanpa dimensi waktu. Nah, dari sini kita juga bisa menilai bahwa kaum Wahabi ya yang mengatakan Tuhan ada di atas arsy itu keliru. Gitu. Kenapa keliru? Karena dia menisbatkan dimensi ruang atau dimensi tempat bagi Tuhan. Gitu. Lalu orang Wahabi mengatakan, loh, bukan kan ayat Al-Quran seperti itu? Ayat Al-Qurannya nggak seperti itu. Pemahamanmu yang keliru karena seperti itu. Karena ayat Al-Quran menjelaskan Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Kata istawa di dalam bahasa Arab itu maknanya banyak sekali. Ada makna zahir, ada makna muawwal, yang itu semuanya ada dalam kandungan makna kata. Gitu. Seperti misalkan qadis tawat al-faqihah, artinya buah itu telah matang. Terus kalau kita mau sholat jamaah, imam mengatakan istau sufufakum, luruskan saf-saf kalian. Jadi kata istawa itu maknanya banyak sekali. Nah, salah satu maknanya adalah bersemayam, gitu. Sehingga apa? Sehingga kalau misalkan orang itu hanya mengambil makna bersemayam, itu dia sudah melakukan reduksi, itu hanya terhadap makna istawa. Karena istawa itu maknanya banyak sekali. Yang harus kita imani adalah Tuhan mensifati dirinya dengan istawa, tetapi maknanya bukan bersemayam. Kenapa bukan bersemayam, gitu kan ya? Karena kalau bersemayam akan menisbatkan Tuhan pada dimensi tempat atau dimensi ruang. Padahal tadi sudah di awal dijelaskan bahwa Tuhan itu ada, ruang dan tempat itu belum diciptakan. Sehingga adanya Tuhan itu adalah tanpa dimensi ruang dan tanpa dimensi waktu. Ini ada pertanyaan menarik nih. Oke. Kan tadi kan ada yang bertanya misalnya anak kecil itu ya. Tuhan ada di mana sih? Gitu. Kan sudah gitu. Kan anak kecil sering bertanya seperti itu. Nah, terus tadi kan dibilang ya Tuhan itu tidak bisa ruang, waktu, segala macam. Tanpa ruang, tanpa waktu. Tanpa waktu. Berarti kan tidak rasional itu ya? Bukan tidak rasional, justru rasional. Karena pertanyaan di mana itu adalah pertanyaan untuk dimensi ruang. Sementara Tuhan tanpa dimensi ruang, bagaimana kok menggunakan pertanyaan di mana? Yang itu hanya untuk dimensi ruang. Itu. Artinya kalau ada di tempat sesuatu berarti dia bukan Tuhan itu ya. Kalau ada di suatu tempat dia bukan Tuhan. Ada membutuhkan ya. Iya, karena dia membutuhkan ruang gitu. Iya. Gitu. Nih ada pertanyaan lagi nih. Jadi
orang kan selalu mengatakan bahwa yang orang-orang agnostik ini ya, yang ilmiah ini ya itu. Jadi agama dan akal itu sering bertentangan. Nih, apakah dengan kita berpikir lalu kita bertuhan itu sesuatu yang bertentangan itu? Ketika kita menggunakan akal dengan agama itu sesuatu yang sering. Oke. Tadi kan sudah kita kasih contoh sebenarnya, kasih contoh bahwa dengan menggunakan akal itu kita bisa menjadi orang beriman. Kita bisa membuktikan Tuhan itu ada, kita bisa membuktikan Tuhan itu adalah pencipta. Dengan runtutan berpikir tadi ya, kita juga bisa membuktikan bahwa Tuhan itu ada tanpa ruang dan tanpa waktu. Dengan akal. Dengan akal tadi, yang sudah kita kasih contoh di awal tadi. Tetapi memang ada ya berpikir yang keliru. Kalau tadi kan berpikir yang benar, gitu. Kalau ada yang mengatakan keliru, ya silahkan dibantah, gitu. Karena kebenaran itu ya sifatnya istilahnya itu ya terbuka. Artinya terbuka itu siapa saja boleh mengujinya, gitu. Nah, yang kita sampaikan itu adalah sebuah kebenaran. Kalau tidak mempercaya itu ya silahkan dibantah, gitu. Nah, tadi contohnya ini kita nyebut bahwa ini adalah pemikiran yang benar, gitu. Nah, kemudian ada pikiran yang salah, ada, gitu. Nggak usah jauh-jauh, gitu kan ya. Pernah kan ikut ujian? Disuruh jawab isi, di antara jawaban itu ada yang keliru nggak? Ya, biasanya ada. Bisa salah, bisa benar kan? Bisa benar. Nah, itu tadi. Pikiran manusia itu bisa salah, bisa benar, kan itu. Nah, yang benar ya benar, yang salah ya salah. Jadi tidak boleh orang argumentasi tangdung seolah-olah merasa itu benar tanpa bisa dibuktikan dalam argumentasi, kan gitu. Nah, kalau yang kita sampaikan tadi adalah sebuah argumentasi dan kita meyakini itu benar. Kalau ada yang meyakini tidak benar, monggo diuji, gitu. Karena kebenaran itu ya bukan milik kita, kebenaran dan milik kebenaran, gitu. Diuji, kita mau lihat, gitu kan ya, sejauh mana orang yang bisa mematahkan sebuah kebenaran yang kebetulan, gitu kan ya, ada dalam narasi kita tadi itu, gitu. Jadi setiap orang boleh mengklaim kebenaran, boleh, tetapi gitu. Biar dibuktikan, karena kebenaran itu bukan milik siapa-siapa, kebenaran ya milik kebenaran. Coba diuji. Ya, sebelum ke situ nih, sebelum saya uji ke situ, saya tanya pertanyaan berikutnya, baru saya nanti bahas yang berikutnya. Nih, kan ada juga pandangan-pandangan di media sosial ini ya. Gimana jadi gejala-gejala alam kayak itu semua bisa dijelaskan dengan secara fisika. Mungkin kita tahu Stephen Hawking kan, yang mengatakan bahwa ya kita mau hujan, selama ini kan agama itu meyakini hujan itu ada malaikat. Ya, mungkin di agama-agama terdahulu ada dewa hujan. Artinya ada kekuatan adikodrati di situ. Kalau sistem teologi Agus Kom itu kan, abad teologi. Nah, kemudian kan muncul teori positivisme kan. Positivisme. Yaitu di mana semua itu ini loh bisa dilihat, tadi yang saya bilang itu semua bisa diindra lah, itu semuanya positif atau empirik fisika itu. Jadi contohnya hujan itu ya gejala alam biasa, jadi panas matahari yang bikin air menguap lalu awan dan turun hujan itu. Jadi bukan hal-hal yang diciptakan gitu, bukan kehendak Tuhan atau malaikat-malaikat itu. Makanya kan ya harus kita tanya ke mereka ini agama yang mana. Itu agama yang mana. Kalau di agama Islam itu ya sudah dijelaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan alam semesta dan menciptakan hukumnya. Hukum alamnya ini loh, seperti tadi itu misalkan menguap dan seterusnya, ya memang itu ciptaan Allah begitu hukumnya. Terus kemudian bagaimana hukum alam itu bisa terjadi kok begitu? Nah, kenapa air kok bisa menguap? Gitu kan ya. Kenapa kok bisa menguap? Gitu kan ya. Karena panas, misalkan itu. Nah, kemudian orang kan bisa membuktikan, itu kan. Maksudnya gini, di mana peran malaikat ya menjalankan sistem ini, gitu.
ada malaikat untuk menurunkan hujan gitu. Nah, air apa itu? Nyatanya orang yang sudah air yang sudah mau hujan gitu kan ya, sudah musimnya hujan ternyata nggak hujan. Ya. Udah mendung nggak jadi Udah hujan. mendung nggak jadi hujan kan itu. Nah, itu sesuatu yang di luar ini kita. Tapi maksudnya ketika kita mengatakan di situ ruang keimanan mengatakan bahwa ada malaikat yang ditugaskan untuk menurunkan hujan, ya masuk akal gitu loh ya. Nyatanya setiap mendung tidak selalu turun hujan gitu. Apalagi tadi itu. Ya, seperti itu. Artinya kalau fisika kan segala sesuatu pasti ya. Iya. Ternyata ada juga tidak pasti gitu kan. Nah, ya nyatanya begitu, gitu kan ya. Iya. Coba lihat beberapa prediksi BMKG. Salah ya. Keliru kan itu. Ya artinya ya prediksi, mereka itu hanya bisa prediksi. Nah, terus berarti kalau saya tadi dengerin Cah Khalid gitu, berarti orang-orang yang agnostik, ateis itu orang-orang yang kayaknya depresi gitu. Soalnya gini loh, kayak muncul kan perempuan-perempuan itu. Oh, ketika iya, dia iya, disakiti iya. laki-laki, dia bilang semua laki-laki brengsek, semua laki-laki itu sama aja gitu. Jadi dia langsung mengeneralisir. Iya, iya. Nah, terus juga beginilah, kita sekarang juga tadi nyebut soal Auguste Comte ya. Auguste Comte. Auguste Comte soal positivisme ya. Soal teologis, soal apalagi Positivisme. sebelum positivisme, Metafisik. metafisika. Sebenarnya apa yang dikatakan Auguste Comte itu juga tidak murni dilaksanakan. Kita lihat contoh misalkan dalam ini yang baru dekat dengan kita, soal vaksin. Kalau kita ngomong soal ini nih Bung Adri, apa itu positivisme, itu kan level di mana detail suatu masalah itu dipotret dan dijelaskan kan. Ini loh faktualnya kan itu ya. Nah, nyatanya setelah itu diracik misalkan suatu antivirus kemudian dijelaskan kandungannya dan seterusnya kan, secara detailnya, komposisinya dan lain sebagainya, itu ternyata harus diuji dulu. Misalkan diuji di tikus ya. Diuji coba di tikus. Kalau tikusnya mati berarti belum aman misalnya begitu. Atau kalau kelincinya mati berarti belum aman. Itu apa itu? Kausalitas. Jadi dia kembali lagi untuk mempraktekkan itu, kembali lagi soal hukum kausalitas. Kausalitas itu ya metafisika. Jadi nggak merdeka sebenarnya, pengetahuan ilmiah itu juga nggak merdeka. Klaimnya seolah-olah mereka merdeka bisa menjelaskan detail, iya kitanya. Tapi nyatanya ketika mau dipraktekkan mereka harus bergantung dulu pada pengetahuan metafisika. Apa buktinya? Uji coba. Nah, uji coba kan ya nggak bisa ngawasi kan. Oh itu hidup, itu mati kan gitu aja kan. Nggak sampai detailnya kayak apa kan nggak. Jadi setelah dipakein antivirus ini tikusnya jadi pincang. Weh jangan dipakai ini gitu. Itu kan pengetahuan metafisika. Hanya kita ngelihat kausalitas ketika dipakai dan tidak dipakai kan antivirus itu kan gitu. Jadi nggak merdeka. Jadi pengetahuan itu tidak betul-betul murni seperti ilmiah seperti yang diceritakan orang-orang gitu kan ya. Enggak gitu. Termasuk ilmiah itu sebenarnya hanya batas pengetahuan sampai saat ini. Ya. Sampai saat ini ukurannya seperti itu. Nanti kalau ditemukan hal yang baru lagi, muncul standar ilmiah baru lagi. Kalau ditemukan sampai nanti lagi, muncul pengetahuan ilmiah yang baru lagi. Gitu. Jadi ilmiah itu adalah istilah untuk saat ini. Ilmiah untuk saat ini seperti ini. Ilmiah untuk esok hari belum tentu seperti ini. Apa contohnya? Soal virus, antivirus, apa itu AstraZeneca. Itu kan diklaim sudah aman, ya kan? Nah, belakangan diketahui bahwa ini bisa menyebabkan pembekuan darah. Kemudian pihak vendornya, pihak perusahaannya mengakui itu dan kemudian menariknya dari pasar. Artinya kebenaran yang kemarin kita yakini waktu COVID dengan kebenaran sekarang ini berbeda tentang AstraZeneca.
Coba sekarang kita ngelihat apa itu bayi-bayi yang apa itu anak-anak lah yang divaksin, kemudian kan ada berapa kasus kan ya, divaksin kemudian meninggal dunia. Apa yang bisa dikatakan dunia kedokteran? Dunia kedokteran hanya mampu mengatakan bahwa ini sudah sesuai prosedur. Ini sudah sesuai prosedur. Loh, kita nggak butuh ini sesuai prosedur atau enggak gitu kan ya. Ini orang meninggal dunia, anak meninggal dunia karena setelah divaksin. Itu. Contohnya begitu itu. Dan artinya apa? Pengetahuan ilmiah itu sebenarnya hanya mampu memotret bagian yang dipotret. Misalkan korek ini gitu kan ya, dipotret dari sebelah sini kelihatan depannya, kemudian kita ceritakanlah hasil potret itu. Tetapi kan di balik ini kan juga ada bentuk-bentuk yang lain yang tidak bisa dipotret. Nah, itulah pengetahuan ilmiah. Jadi ilmiah itu hanyalah menjelaskan apa yang ditemukan sampai hari ini. Bukan esok hari, bukan esok lagi-lagi. Ketika ditemukan hal yang baru lagi, ilmiah yang dikatakan hari ini sudah tidak ilmiah lagi. Gitu. Bisa dimengerti Bang Adri? Paham. Gitu. Artinya apa? Artinya bagi teman-teman yang mohon maaf ya, yang menganggap bahwa dengan apa itu mencela agama, kemudian menjelek-jelekan agama, merasa dirinya ilmiah, ya nanti dululah gitu. Jangan-jangan seperti dikatakan Bung Adri tadi itu depresi karena kecewa pada sesuatu, kecewa pada sesuatu dan seterusnya gitu. Padahal mereka nggak percaya Tuhan, nggak percaya agama dan Tuhan gitu, tapi nggak bisa bikin pesawat juga. Oh iya. Pak Habibie bisa. Karena dia percaya dengan Tuhan gitu kan. Oh iya, ini apa itu ungkapannya Bung Adri ini cocok untuk menjawab orang yang mengatakan apa itu sudah abad 21 masih membicarakan agama, gitu kan ya. Ternyata gak bisa coba lihat ini Amerika, sudah bikin pesawat, loh iya. Kamu nggak bicarakan agama juga nggak bikin pesawat. Iya betul. Pak Habibie puasa Senin Kemis ya kan, rajin sholat, bisa bikin pesawat. Bisa pesawat, itu dia. Iya betul. Jadi itu nggak ada kaitannya sebenarnya gitu. Cuman orang kan sukanya mengkait-kaitkan gitu. Mungkin cukup ya Cak ya. Oke, makasih. Sangat tajam ya. Dan saya rasa sudah jelas ya gitu. Oke. Ya terima kasih sahabat-sahabat atas terima kasih sahabat-sahabat podcast kali ini. Jangan lupa like, share, comment, and subscribe channel Dialektik TV dan sebarkan ke seluruh media sosial Anda. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.